ana kidung rumah sing wengi teku ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun Halo Sobat Pasar Horor PHC, jumpa lagi dengan cerita hari ini yang datang dari Mbak Nanis, umur 23 tahun dari daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Pertengahan tahun 2019, aku mendapat warisan dari nenekku yang baru meninggal. Di saat nenek masih hidup, aku dan ibuku setidaknya sekali dalam sebulan pasti ke sana. Namun, sejak nenek sudah meninggal, paling cepat 3 bulan sekali kami menengok rumah tersebut. Suatu hari, aku bermimpi tentang nenek. Beliau menggandeng anak kecil sambil berdiri di rumahnya. Dan anak kecil itu menangis entah kenapa. Saat aku terbangun, masih jelas tentang mimpiku itu, walau aku tidak tahu tentang anak itu. Kenapa aku bermimpi seperti itu ya? Kataku dalam hati. Mungkin aku mesti ke sana untuk bersihkan dalam rumah. Karena kalau yang di luar rumah, sudah ada Pak Gio yang dibayar bapakku untuk tiap hari menyapu halaman dan merapikan tanaman di sekeliling rumah. Sore itu aku ke sana sendiri karena ibuku lagi ada arisan kampung. Jam 5-an sore aku nyampe di depan rumah nenek. Kulihat sekeliling rumah tampak rapi dan bersih sekali. Akhirnya aku masuk rumah. Pertama yang aku lakukan adalah mengelap semua barang-barang yang ada. Baik lemari, tempat tidur, bufet, sofa depan, dan lainnya, termasuk barang-barang di dapur. Ketika aku di dapur, ada suara langkah kaki di depan rumah. Aku bergegas ke depan, barangkali ada orang. Namun saat ku buka pintu depan, tidak ada siapa-siapa. Aku tengok kanan kiri, juga tidak ada siapa-siapa. Ya sudah, aku kembali lagi ke dapur sambil mulai menyapu. Di saat aku menyapu sampai ruang tengah, mulai lagi terdengar suara langkah orang jalan dan makin mendekat ke arah pintu. Aku yakin ke arah rumah ini. Aku kembali ke depan. Saat pintuku buka, tetap tidak ada siapa-siapa. Kulihat sekeliling juga sepi. Ada beberapa rumah tetangga depan juga pintunya ditutup. Mungkin sudah hampir maghrib, jadinya nggak ada siapapun termasuk anak kecil. Aku masuk ke ruang tengah untuk melanjutkan menyapu, dan sengaja pintu depan tidak aku tutup. Aku mulai menyapu kamar tidur. Di saat aku menyapu bagian kolong tempat tidur, aku sangat terkejut karena tiba-tiba sapuku ada yang menarik ke dalam kolong. Namun saat ku tarik kembali, tarikan dari kolong itu sudah tidak ada. Rasa penasaran dan takut bercampur jadi satu. Ku nyalakan lampu HP, lalu ku arahkan ke bawah tempat tidur nenek. Tidak ada siapa-siapa. Namun aku dikejutkan ada suara ketukan di depan rumah. Aku coba biarkan dulu ketukan itu. Aku kembali menyapu hingga kamar dan ruang tengah sudah beres. Samar-samar terdengar suara azan maghrib. Aku mulai menyapu ruang depan, dan di detik itu, ku dengar suara langkah anak kecil yang lagi bermain. Sambil menyapu, aku berpikir, masa maghrib begini ada anak main sih, gumamku. Aku pun mencoba menengok keluar rumah. Begitu aku di depan pintu, suara itu langsung lenyap. Namun aku tetap menyelesaikan menyapu sampai teras, lalu kuhidupkan lampu teras biar terang. Setelah beres semua, aku kunci kembali pintu depan. Langit sudah gelap dan tidak ada satupun orang berjalan ke masjid. Akhirnya aku jalankan motorku untuk kembali pulang ke rumah. Kira-kira jam 7:30 aku sudah sampai rumah.
Sementara di depan rumah ada bapak lagi nyantai. Ya opo Nis, wis bersih kabeh ta? Awakmu ketemu Pak Jio? Bagaimana Nis? Sudah bersih semua kah? Kamu ketemu Pak Jio? Celetuk bapakku. Gak ada siapa-siapa pak, di sana lagi sepi banget, jawabku. Lalu aku masuk ke kamarku. Ibuku menghampiriku lalu berkata, kalau bisa, kamu tiap hari atau tiap 3 hari sekali ke sana ya Nis, biar mendiang nenekmu seneng. Iya bu, jawabku pendek. Besok aku akan ke sana lagi, mau ngepel dan mengganti lampu yang sudah mati. Aku ajak bapak atau bisa dibantu Pak Jio untuk masang lampunya. Pagi jam 8 aku sudah membawa 3 dop lampu, kain pel, karbol, kamper, dan obat anti serangga. Rupanya bapak juga lagi bisa nganterin aku ke sana. Akhirnya kami berdua berangkat menuju rumah nenek. Sesampai di depan rumah nenek, sudah nampak Pak Jio lagi cabutin tanaman yang liar. Aku langsung masuk rumah untuk mulai beresin satu persatu. Pertama, lemari dan perabotan berbahan kayu aku lap basah. Kalau semua perabot selesai, aku manggil bapak untuk masang dop lampu. Setelah selesai, aku siapkan karbol dicampur kamper untuk mengepel semua ruangan termasuk kolong meja, kolong lemari, dan kolong tempat tidur. Saat aku mengepel bagian dapur, ku dengar suara langkah anak kecil di dalam kamar. Begitu aku datangi, suara itu langsung lenyap. Begitu juga di saat aku menyapu kolong tempat tidur, seakan sapuku ada yang menarik. Aku coba cari bapakku, namun tidak ada. Padahal motornya ada. Pak Jio, bapak saya di mana ya? Ada di belakang, Mbak, lagi ngecek genteng, jawab Pak Jio. Ya udah, entar aja masang lampunya, ujarku dalam hati. Aku pun terus memberi kamper di setiap sudut dalam lemari, termasuk di setiap ujung ruangan biar gak ada tikus. Kemudian aku semprotin di tempat-tempat yang biasa serangga dan nyamuk sukai, termasuk di bawah kolong tempat tidur. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di dapur. Itu pasti bapak, pikirku. Aku panggil dia, Pak, bisa masang lampu sekarang? Namun tidak ada sautan dari belakang. Aku samperin ke belakang sambil tetap memanggil-manggil bapakku. Tapi bapakku masih tidak ada. Tubuhku tiba-tiba merinding. Aku ke arah depan untuk mencari bapakku. Sesampai di depan rumah, rupanya bapak sedang mengobrol dengan Pak Jio. Pak, masang lampu yuk, ajakku. Akhirnya bapak pinjam tangga lipat kepada tetangga. Bapak angkat tangga itu ke dapur untuk mengganti lampunya dengan yang lebih terang. Lalu juga ruang tengah dan kamar tidur. Ketika bapakku mengganti lampu di kamar tidur, tangga lipatnya terasa ada yang menggerakkan dari bawah, tapi itu hanya sebentar. Tadinya bapak mengira aku yang menggerakkan, tapi begitu bapak lihat arah bawah, ternyata nggak ada siapa-siapa. Setelah beres semua, tinggal mengelap kaca depan dan kaca jendela samping. Aku mulai menggunakan lap basah di jendela tengah, sementara bapak yang mengambilkan air dari kamar mandi. Tak terasa saat ini sudah jam 11 lebih. Sekarang giliran kaca jendela samping. Sedangkan bapak lagi minum kopi dan merokok ditemani Pak Jio. Aku mulai mengelap dari bagian atas dengan lap basah. Dan kira-kira sampai di bagian tengah kaca, aku dikejutkan oleh bayangan di balik kaca. Aku picingkan mata agar lebih jelas itu apa, dan kemudian apa yang kulihat. Astagfirullah, aku kaget banget. Ada sosok pendek, tingginya kira-kira 50 cm berdiri membelakangiku. Apa ini anak tetangga yang lagi main kesini, batinku. Dia berkebaya hitam dan memakai jarik. Aku mau mendekati anak itu untuk aku tanya di mana rumahnya.
Setelah aku berjalan memutar lewat depan, aku langsung ke kamar itu. Kulihat ternyata benar anak perempuan kecil, lucu dan cantik, tingginya 50 cm. Kucoba nanya rumahnya di mana, namun dia malah tertawa cekikian sambil berlalu keluar rumah. Aku kejar ke depan, ternyata sudah tidak ada. Berarti dia tinggal di kampung ini juga. Lagian aku juga belum tahu namanya, batinku. Setelah beberapa saat kemudian, aku baru nyadar. Tidak mungkin anak kecil berpakaian kebaya dan jarik. Aku menjadi takut dan bergidik. Seminggu kemudian, aku berencana ke rumah nenek lagi. Pasti ibuku senang, karena di dalam rumah sudah terang benderang. Ibuku bahkan sudah mempersiapkan beberapa pot tanaman yang bagus-bagus. Pagi ini hari Kamis, lagi turun hujan dengan lebatnya. Semoga aja hujannya cepat reda, sehingga kami bisa tetap ke rumah nenek. Sampai jam 1 siang pun masih hujan deras. Mungkin agak sorean sudah reda hujan ini, kataku dalam hati. Sedangkan bapak sedang mengikat beberapa pot hingga bisa dibawa dengan mudah di depan motor. Sebagian lagi akan ibu tenteng saja. Sedangkan bapak sedang mengikat beberapa pot hingga bisa dibawa dengan mudah di depan motor. Sebagian lagi akan ibu tenteng saja. Sekitar jam 4:30 hujannya sudah reda. Aku mau manggil ibuku, tapi ternyata beliau lagi mandi. Benar juga ya, aku juga mandi dulu gumamku. Setelah ibu keluar dari kamar mandi, sekarang giliran bapak yang mau mandi. Tidak lama kemudian, akhirnya giliran aku yang mandi. Pasti seger deh, batinku. Sekitar jam 5:30 petang, kami pun berangkat dengan 2 motor. Rupanya rintik hujan tetap saja turun, menambah segarnya udara untuk bernafas. Setelah sampai di rumah nenek, kami pun melepas mantel hujan dan diselampirkan pada motor masing-masing. Kulihat jam tanganku menunjukkan jam 6:30 malam. Bapak langsung hidupin semua lampu yang ada di dalam rumah. Kalau lampu teras memang tidak pernah dimatikan. Ibu pun mulai menata tanaman-tanaman yang dibawa tadi. Kalau bapak lagi berdiri di jalan kampung samping memperhatikan sekeliling, sedangkan aku memilih rebahan sebentar di kasur yang empuk itu. Nyaman banget, apalagi udara lagi dingin, kataku dalam hati. Tak lama kemudian ibu memanggil, "Nis, kesini sebentar Gih." Aku langsung saja bangkit dari tempat tidur dan langsung menuju ke depan. "Apa bu?" kataku. "Ibu hampir lupa. Habis ini, ibu pergi dengan bapakmu sebentar ya. Cuma cari kembang kok. Ini kan malam Jumat Kliwon," katanya. "Iya bu, tapi jangan lama-lama ya. Juga sekalian beli rengginang," sahutku. Lalu ibuku bergegas pergi dengan bapak. Kulihat tanaman yang diatur oleh ibuku sangat menarik. Ibuku memang jago kalau ngatur tata letak sesuatunya. Kemudian aku melangkah ke dalam. Belum sampai 3 langkah, aku mendengar suara anak cekikian di dalam kamar nenek. "Hah? Kapan masuknya anak itu?" pikirku. Aku coba perlahan menuju ke arah kamar nenek. Kulihat perlahan dan benar. Ada anak kecil pakai rok batik hitam sambil menghadap ke tembok. Aku masih amati dari pintu kamar, namun dadaku berdetak kencang. Aku coba memanggilnya, "Dek, Dek." Anak itu malah berjalan ke arah cermin. Tentu saja aku jadi bisa melihat wajah anak itu melalui pantulan cermin. Ya Allah, hanya itu yang terucap dari mulutku. Anak itu hanya memiliki 1 mata dan posisinya di tengah. Alisnya tebal dan juga hanya 1 di tengah. Aku kaget banget. Terlebih lampu rumah tiba-tiba padam. Aku langsung semburat lari ke depan. Sesampai di luar rumah, aku duduk sambil nafasku masih gak karuan. Tidak lama kemudian lampu di dalam rumah menyala semua, kecuali di kamar tidur nenek. Sekitar 10 menitan bapak ibuku datang, aku jadi tenang kembali. Aku langsung menceritakan pada orang tuaku berdua, dan ibu hanya tersenyum.
Kamu gak boleh takut. Itu penunggu rumah ini, tutur ibu. Aku pun menimpali, semacam pesugihannya nenek ya, Bu? Bukan, Nis. Hanya makhluk halus yang sudah lama ikut tinggal di sini, sejak nenek masih anak-anak dulu. Sosok aslinya bukan anak-anak, namun sosok nenek yang sangat tua. Tinggi badannya sekitar 20 cm sampai 50 cm dan bermata satu. Iya, tingginya memang berubah-ubah, namun hanya berkisar tadi itu, Nis. Ibu juga beberapa kali pernah melihatnya dulu, kata ibu. Rasa ketakutanku benar-benar hilang sekarang. Tiba-tiba terlihat lampu kamar menyala. Aku kaget lagi. Namun ternyata bapak yang nyalakan lampu itu. Ibuku berkata, makanya tadi ibu beli kembang, bukan kembang untuk ditanam, tapi kembang melati, mawar, dan kantil, untuk sesajen di bawah kolong tempat tidur nenekmu. Dan ibu juga akan beri sentir, yaitu lampu yang terbuat dari kapas yang digulung, lalu dimasukkan ke minyak kelapa, dan ujung satunya untuk dibakar dengan korek, maka akan menyala, Nis, kata ibu menjelaskan. Aku cuma mendengarkan saja karena masih sedikit merasa ngeri dan bingung. Ayo, kita masang bareng yuk, kata ibuku mengajakku. Aku duduk di lantai di sebelah ibuku. Beliau menata bunga-bunga itu lalu juga sentir yang baru dibuatnya. Setelah sentir dinyalakan, beberapa saat kemudian ubur rampe tersebut didorong ke kolong ranjang. Ibu berdoa sebentar kemudian bilang, "Sudah, Nis, sudah selesai." Aku hanya mengangguk. Aku masih di kamar itu, sementara ibu sudah di dapur untuk mengambil tempat rengginang. Dengan 3 gelas teh hangat dan setoples rengginang, ibuku memanggil bapakku untuk ke ruang tengah. Aku pun berdiri, lalu menuju ruang tengah untuk menikmati teh hangat yang memang cocok di saat udara dingin seperti ini. Sekitar jam 9 malam, kami pun siap-siap untuk pulang. Setelah menutup semua jendela, aku matikan semua lampu yang ada di dalam rumah dan menyisakan lampu teras. Kami pun mulai menjalankan motor untuk pulang. Baru jalan sekitar 100 meter, aku teringat kalau HP-ku ketinggalan di atas kasur nenek. Kami pun memutar arah untuk kembali ke rumah nenek. Aku pun langsung buka pintu rumah, lalu aku masuk. Belum lagi aku menghidupkan lampu ruang depan, aku dikejutkan oleh suara orang berbicara pelan, tepatnya berbisik. Dan suara itu bersumber dari arah dapur. Bulu kuduku berdiri, rasa seram mulai merasuki pikiranku. Namun karena kedua orang tuaku ada di depan rumah, maka aku pun tetap menyalakan lampu ruang tamu, lalu lampu ruang tengah. Aku pun mau masuk kamar tidur nenek untuk mengambil HP, tapi sudut mataku melihat ada sosok yang bergoyang-goyang berwarna putih. Aku pun seolah ingin menengok ke arah dapur, dan apa yang aku lihat? Sosok kuntilanak telah berdiri di dapur menghadap ke arahku. Spontan aku teriak dan lari keluar. Bapak ibuku terkejut dan langsung menuju ke rumah. Namun aku duluan yang sampai luar. Dengan nafas yang tersengal, aku katakan semua yang kulihat tadi. Bapakku penasaran, beliau langsung menuju dapur. Sesaat kemudian beliau keluar sambil membawa HP-ku. Sedangkan ibuku masuk rumah untuk mematikan semua lampu yang di dalam rumah. Semenit kemudian, kami bertiga pun langsung pulang. Di dalam perjalanan, aku masih tidak habis pikir, kenapa menjadi ada kuntilanak? Kenapa ibu tidak cerita tentang kuntilanak dari mana? Atau ibu pun nggak tahu kalau jika malam ini ada kuntilanak di dapur? Aku pun mesti nanya ibu nanti setelah di rumah. Sampai di sini cerita dari Mbak Nanis. Semoga sobat semua terhibur dengan cerita hari ini. Bye.